Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah kelabu. Tanah retak, ternak mati, rakyat lapar, bahkan ada yang terpaksa makan bangkai. Itulah tahun Abu, bencana dahsyat yang mengguncang seluruh jazirah Arab. Dan di tengah kepanikan itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis, berdoa, dan menanggung beban umat di pundaknya. Semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai pengingat bagi kita, agar selalu sabar dalam ujian, tawakal kepadanya, dan berdoa dengan penuh keyakinan. Amin, amin ya robbal alamin. Simak video ini sampai akhir, karena dari sini kita akan belajar bagaimana doa, air mata, dan kepemimpinan sejati mampu mengubah paceklik menjadi hujan rahmat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Tahun Abu, bencana yang mengguncang jazirah. Sekitar tahun 18 Hijriah, sebuah bencana besar melanda jazirah Arab, khususnya wilayah Hijaz, Madinah, Mekah, hingga pelosok padang pasir. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Am ar-Ramadah atau Tahun Abu. Para ulama tarikh seperti Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mencatat bahwa inilah salah satu ujian terberat di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa disebut Tahun Abu? Para ahli sejarah menjelaskan bahwa kata Ramadah berarti abu, debu atau sesuatu yang keabu-abuan. Pada masa itu, tanah mengering hingga retak, angin gurun membawa debu pekat, dan tubuh manusia tampak pucat karena lapar. Warna hewan, tanah, bahkan wajah orang-orang hampir seragam, yaitu kelabu, kusam, dan penuh debu. Karena itulah masyarakat menamainya Am ar-Ramadah, tahun yang membuat segala sesuatu seakan berwarna abu. Kondisi iklim waktu itu sangat ekstrim. Hujan tidak turun dalam jangka panjang. Padang rumput yang biasa menjadi sumber makanan ternak berubah gersang. Unta, kambing, dan hewan ternak lain jatuh mati satu persatu. Riwayat menyebutkan bahwa orang-orang menggali tanah untuk mencari sisa akar kering, sekedar untuk dimasak. Banyak di antara mereka yang hanya bertahan dengan meminum air keruh atau mencampur gandum dengan dedaunan yang pahit rasanya. Sebagian orang Badui yang datang dari padang pasir bahkan nekat memakan bangkai, sesuatu yang di masa normal tentu sangat hina dan diharamkan. Tapi kelaparan membuat sebagian besar orang berada di ambang putus asa. Suasana Madinah, pusat pemerintahan Islam pun berubah menjadi muram. Kota yang biasanya ramai dengan kafilah dagang dan lantunan bacaan Al-Quran kini dipenuhi suara rintihan anak-anak yang kelaparan. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa kelaparan itu bukan hanya sekedar berkurangnya makanan, tapi juga datang bersama penyakit yang menyebar dengan cepat. Tubuh yang melemah karena kekurangan gizi mudah diserang wabah. Kematian pun meningkat drastis. Hampir setiap hari, jenazah digiring ke pemakaman Baqi, dan kaum muslimin menyembayangkan saudara-saudara mereka yang meninggal akibat bencana ini. Dalam situasi itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasakan beban yang amat berat. Beliau bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang khalifah yang menyadari amanah Allah dan tanggung jawab akhiratnya. Sayyidina Umar sendiri menamai masa itu sebagai Tahun Abu, karena menurut beliau, tanah, udara, dan bahkan manusia seakan-akan terbakar oleh panas matahari, meninggalkan sisa-sisa abu yang menempel di setiap wajah. Riwayat dalam At-Tabaqat, karya Ibnu Sa'ad, menggambarkan suasana rakyat. Mereka keluar ke jalan-jalan dengan wajah pucat dan tubuh kurus. Anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua menunduk lesu tanpa tenaga. Sebagian besar masyarakat meninggalkan kampung halaman mereka
untuk menuju Madinah, berharap khalifah akan membantu mereka. Akibatnya, kota semakin padat oleh pengungsi. Persediaan makanan menipis lebih cepat, dan Sayyidina Umar harus memutar otak untuk menjaga agar rakyat tetap bertahan. At-Tabari menuturkan bahwa krisis ini berlangsung berbulan-bulan lamanya, hingga kira-kira 9 bulan. Bayangkan, hampir setahun penuh langit seakan tertutup. Tidak ada hujan, tidak ada tanaman hijau, tidak ada makanan yang mencukupi. Di padang pasir, keringat orang-orang menguap seketika oleh terik matahari, dan debu berterbangan menutupi langit. Tidak sedikit yang kehilangan seluruh keluarganya, baik karena kelaparan maupun karena penyakit. Inilah saat ketika kepemimpinan seorang khalifah benar-benar diuji. Bukan soal perang melawan pasukan Romawi atau Persia, bukan soal perluasan wilayah Islam yang menggetarkan dunia. Ujian Sayyidina Umar bin Khattab justru datang dari dalam. Bagaimana menyelamatkan umat Islam dari bencana kelaparan yang bisa memusnahkan mereka. Bagi Sayyidina Umar, keadaan ini bukan sekedar krisis pangan. Beliau memandangnya sebagai ujian dari Allah untuk mengukur sejauh mana keimanan, kesabaran, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Beliau pernah berkata dengan penuh keprihatinan, "Aku takut jika kebinasaan umat ini terjadi di tanganku." Sebuah kalimat yang menunjukkan betapa beliau merasa khawatir, bukan tentang kehormatan pribadinya, melainkan tentang amanah besar yang dipikulnya. Tahun Abu bukan sekedar catatan kelam dalam sejarah Islam. Ia menjadi cermin bagaimana sebuah umat yang baru bangkit, yang sebelumnya hidup sederhana di padang pasir, tiba-tiba harus menghadapi cobaan berat berupa bencana alam yang mengguncang seluruh jazirah. Namun, justru dari sinilah tampak cahaya kepemimpinan Sayyidina Umar yang kelak akan kita lihat bagaimana beliau berjuang, menangis, berdoa, dan mengambil langkah-langkah bijak agar umat Islam tetap bertahan. Sayyidina Umar menangis dan menanggung beban umat. Ketika tahun Abu melanda, semua orang melihat bagaimana sosok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu benar-benar berubah. Tubuhnya yang dulu tegap dan perkasa karena sering turun ke medan jihad, kini tampak kurus, wajahnya pucat, bahkan janggutnya memutih lebih cepat dari biasanya. Sebabnya bukan hanya karena lapar, tapi karena beban jiwa yang beliau tanggung sebagai pemimpin umat. Sayyidina Umar tidak pernah merasa dirinya berhak mendapatkan kenyamanan ketika rakyatnya hidup dalam penderitaan. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat bahwa Sayyidina Umar menolak memakan daging dan susu selama masa paceklik. Beliau hanya bertahan dengan roti kering dan minyak zaitun. Ketika seseorang membawakan makanan yang agak baik, Sayyidina Umar berkata, "Bagaimana aku bisa merasa kenyang sementara rakyatku lapar?" Beliau bersumpah tidak akan menyentuh makanan enak sampai Allah mengangkat musibah ini. Bahkan, riwayat lain menyebutkan bahwa kulit tubuh Sayyidina Umar menghitam karena terlalu banyak makan minyak, dan perutnya sering bunyi karena lapar. Ketika terdengar suara perutnya bergemuruh, beliau menepuknya sambil berkata, "Bergemuruhlah sesukamu, demi Allah, engkau tidak akan merasakan kenyang hingga rakyat merasakannya terlebih dahulu." Sikap Sayyidina Umar bukan sekedar simbol kepemimpinan, tapi sebuah pendidikan moral yang nyata bagi seluruh pejabat dan masyarakatnya. Beliau ingin memastikan bahwa seorang khalifah bukanlah raja yang hidup dalam istana dengan perut kenyang, melainkan pelayan bagi umat. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menuturkan sebuah kisah yang sangat terkenal. Suatu malam, Sayyidina Umar berkeliling kota sebagaimana kebiasaannya memantau keadaan rakyat. Beliau melihat seorang wanita bersama anak-anaknya yang menangis kelaparan. Di atas api, ia meletakkan sebuah periuk besar. Sayyidina Umar menghampiri dan bertanya, "Apa yang engkau masak, wahai Ummu Fulan?" Wanita itu menjawab, "Aku hanya mengisi periuk dengan air dan batu, agar anak-anakku tenang karena mereka menyangka sedang dimasakkan makanan." Mendengar itu, Sayyidina Umar menangis terseduh. Tanpa menunggu lama, beliau kembali ke gudang Baitul Mal.
memikul sendiri sekarung gandum di punggungnya. Pengawalnya lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawanya." Sayyidina Umar menolak dengan tegas, "Apakah engkau yang akan menanggung dosaku di hadapan Allah bila aku biarkan mereka lapar? Biarlah aku yang memikulnya, sebab akulah yang akan ditanya tentang mereka pada hari kiamat." Beliau lalu membawa gandum itu ke rumah wanita tadi, memasak dengan tangannya sendiri, dan baru pergi setelah melihat anak-anak itu kenyang dan tertidur. Kisah ini bukan hanya terjadi sekali. Sayyidina Umar sering melakukan hal yang sama kepada banyak keluarga miskin di Madinah. Hari-hari Sayyidina Umar diisi dengan dua hal: menangis di malam hari dan bekerja keras di siang hari. Malamnya beliau bangun sholat tahajud, berdoa sambil menangis, "Ya Allah, jangan jadikan kebinasaan umat ini terjadi di tanganku." Tangisannya begitu dalam, sampai janggutnya basah karena air mata. Seakan beliau tidak ingin menjadi pemimpin yang akan disebut di hadapan Allah sebagai penyebab kehancuran umat. Siangnya, beliau berkeliling bersama para sahabat untuk memeriksa rakyat. Riwayat menyebutkan beliau mengumpulkan kaum muhajirin dan ansor lalu berkata, "Apakah kalian rela aku binasa sementara rakyat menderita? Demi Allah, aku tidak akan tidur tenang sebelum mereka merasa aman." Yang lebih menggetarkan, Sayyidina Umar tidak hanya membagi-bagikan makanan, beliau juga ikut memasak, menyalakan api, bahkan meniup bara kayu hingga asap masuk ke matanya. Ketika ditanya kenapa beliau melakukan pekerjaan seperti itu, Sayyidina Umar menjawab, "Aku ingin merasakan pedihnya bagaimana mereka merasakan." Sikap Sayyidina Umar menjadi teladan kepemimpinan sepanjang zaman. Beliau tidak hanya menyuruh bawahannya bekerja, tetapi beliau sendiri yang turun langsung. Beliau tidak hanya menyuruh rakyat bersabar, tapi beliau sendiri menahan lapar. Beliau tidak hanya berdoa dari mimbar, tapi beliau menangis hingga larut malam. Beban tahun abu membuat Sayyidina Umar benar-benar merasakan bahwa kepemimpinan bukanlah kemuliaan dunia, melainkan ujian berat yang bisa menjerumuskan pemimpin ke neraka bila beliau lalai. Karena itulah beliau selalu mengulang kalimat, "Andai ada seekor keledai yang terperosok di Irak, aku khawatir Allah akan menanyakan kepadaku, mengapa engkau tidak membuat jalan yang aman baginya, wahai Umar?" Jika untuk seekor keledai saja Sayyidina Umar merasa akan ditanya, apalagi untuk ribuan rakyat yang menjerit kelaparan di Madinah. Inilah gambaran Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun abu. Seorang khalifah yang menangis bersama rakyatnya, seorang pemimpin yang tidak makan kecuali makanan yang sama dengan rakyatnya, dan seorang hamba yang malam-malamnya dipenuhi doa agar Allah menyelamatkan umat dari kehancuran. Bencana kelaparan itu menjadi cermin betapa dalamnya tanggung jawab yang Sayyidina Umar rasakan, sekaligus memperlihatkan keagungan akhlak seorang pemimpin yang takut akan hisab di hadapan Allah. Doa yang tidak kunjung dikabulkan. Hari-hari panjang tahun abu terus berjalan. Matahari seakan tidak pernah berhenti membakar bumi Hijaz, sementara langit tetap kering tanpa setetes hujan. Di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan rakyatnya. Beliau mengimami sholat berjamaah setiap waktu, memberi nasihat di mimbar, dan menyalurkan bantuan seadanya. Namun, Sayyidina Umar tahu bahwa semua ikhtiar manusia akan sia-sia bila Allah tidak menurunkan rahmatnya. Karena itu, malam-malam Sayyidina Umar selalu diisi dengan doa yang panjang. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan, Sayyidina Umar biasa sholat isya bersama kaum muslimin, lalu pulang ke rumah dan melanjutkan sholat malam hingga larut. Beliau menangis dalam sujudnya, memohon agar Allah menurunkan hujan. Sayyidina Umar berdoa dengan penuh kerendahan, seakan seorang budak yang sedang mengiba di hadapan tuannya. Ya Allah, jangan engkau biarkan umat Rasulullah binasa di tanganku. Ampunilah dosaku dan turunkanlah hujan sebagai rahmatmu. Namun, malam demi malam berlalu.
Tangis demi tangis tercurah, dan doa demi doa dipanjatkan. Tetap saja, langit tidak kunjung mengirimkan pertolongan. Hujan tidak turun, tanah tetap kering, ternak semakin banyak yang mati, manusia semakin terhimpit kelaparan. Keadaan ini membuat masyarakat kian panik. Penyakit mulai menyebar dengan cepat karena tubuh mereka lemah dan tidak punya daya tahan. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat meriwayatkan banyak orang meninggal setiap hari, hingga Sayyidina Umar memerintahkan agar kain kafan disiapkan lebih banyak. Tangisan keluarga yang kehilangan orang tercinta terdengar di setiap sudut kota. Dalam suasana penuh kepedihan itu, Sayyidina Umar semakin merasa terbebani. Beliau tidak hanya melihat penderitaan rakyatnya dengan mata, tetapi merasakannya dalam hati yang paling dalam. Beliau sering berkata kepada para sahabat terdekatnya, "Aku takut Allah menimpakan azab ini karena dosaku, bukan karena mereka." Kalimat ini menggambarkan betapa Sayyidina Umar tidak menyalahkan rakyat, tidak pula mencari kambing hitam. Sebaliknya, beliau justru menyalahkan dirinya sendiri. Takut jika bencana ini merupakan teguran langsung dari Allah akibat dosa yang beliau lakukan sebagai seorang pemimpin. Rasa tanggung jawab itu membuat Sayyidina Umar semakin giat berdoa. Beliau tidak pernah lelah mengetuk pintu langit. Namun, justru disitulah ujian sejati seorang hamba. Terkadang Allah menunda jawaban doa untuk menguji kesabaran, menambah kerendahan hati, dan menguatkan iman. Sayyidina Umar merasakan betul pahitnya ujian itu. Beliau tidak pernah berhenti berharap, tetapi hatinya semakin remuk karena doa-doanya belum juga dikabulkan. Sementara itu, rakyat sudah mulai kehilangan harapan. Mereka berbondong-bondong mendatangi Sayyidina Umar, mengadukan kelaparan anak-anak mereka, dan meminta solusi. Sayyidina Umar selalu berusaha menenangkan mereka dengan kalimat yang penuh keyakinan. "Bersabarlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Akan tetapi, situasi semakin gawat. Bayi-bayi menangis kehausan, orang tua rebah karena lemah, dan banyak keluarga yang hanya bisa bertahan hidup dengan memakan apa saja yang bisa ditemukan. Pada titik ini, Sayyidina Umar merasa sudah saatnya mengambil langkah yang lebih besar. Bukan hanya doa pribadi di malam hari, tetapi doa bersama seluruh umat Islam. Akhirnya, Sayyidina Umar berinisiatif mengadakan sholat istisqa, sholat sunnah untuk memohon hujan. Beliau menyeru seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya untuk keluar ke lapangan pada hari yang telah ditentukan. Beliau ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Sayyidina Umar ingin seluruh kaum muslimin merasakan kebersamaan dalam doa, merendahkan diri bersama-sama di hadapan Allah, dan memohon rahmat dengan air mata yang tulus. Sayyidina Umar tidak ingin rakyatnya beranggapan bahwa beliau sebagai khalifah bisa mengatasi masalah ini dengan kekuatan politik, dengan pasukan, atau dengan harta rampasan perang. Tidak. Beliau ingin menanamkan keyakinan bahwa bencana sebesar ini hanya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, beliau memilih sholat istisqa, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dahulu ketika Madinah juga pernah dilanda kemarau. Pengumuman itu segera tersebar. Rakyat yang semula lemah dan putus asa kini menemukan secercah harapan. Mereka menantikan hari itu saat akan berkumpul bersama, meninggalkan segala urusan dunia, dan bersama-sama mengetuk pintu langit. Sayyidina Umar menyiapkan dirinya bukan sebagai khalifah yang memimpin negara, melainkan sebagai seorang hamba Allah yang menangis meminta rahmat untuk umat. Keputusan ini menandai babak baru dalam kisah Tahun Abu. Dari doa-doa pribadi yang penuh tangisan, Sayyidina Umar kini mengajak seluruh umat untuk bersujud bersama, agar rahmat Allah benar-benar turun. Inilah kelak yang menjadi salah satu momen paling menggetarkan dalam sejarah kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Saat seorang khalifah menangis bersama rakyatnya, mengangkat tangan ke langit, dan memohon agar Allah menurunkan hujan yang ditunggu-tunggu. Salat istisqa dan tangisan Sayyidina Umar. Hari yang ditentukan untuk salat istisqa akhirnya tiba. Sejak pagi, penduduk Madinah
berbondong-bondong keluar dari rumah mereka. Wajah-wajah pucat, tubuh kurus, anak-anak yang menangis, hingga orang tua yang hampir tidak sanggup berjalan. Semua berkumpul menuju lapangan Al-Musalla. Tidak ada yang membawa perhiasan, tidak ada yang memakai pakaian indah. Mereka keluar dalam keadaan paling sederhana, tanda merendahkan diri di hadapan Allah. Di antara kerumunan itu berdirilah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak memakai pakaian kebesaran seorang pemimpin, tidak pula menampakkan wibawa kekuasaan duniawi. Sebaliknya, Sayyidina Umar mengenakan mantel Rasulullah, selendang peninggalan Nabi yang beliau warisi. Dengan itu, Sayyidina Umar ingin bertabaruk, mengingatkan rakyat bahwa mereka semua sedang menapak tilasi sunnah Nabi dalam menghadapi musibah besar. Sayyidina Umar tidak datang sendirian. Di sisinya berdiri Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Seorang lelaki tua yang rambutnya sudah memutih namun dihormati oleh seluruh kaum muslimin. Kehadiran Abbas menambah rasa harap di hati umat, karena beliau termasuk keluarga Nabi yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua telah berkumpul, Sayyidina Umar berdiri di hadapan rakyat dengan wajah penuh haru. Air mata sudah mengalir di pipinya. Suaranya bergetar ketika beliau mengangkat kedua tangannya ke langit. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang kemudian diabadikan dalam riwayat-riwayat sahih. Ya Allah, dahulu kami bertawasul kepadamu dengan Nabi kami, maka engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawasul kepadamu dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan. Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Sebab Sayyidina Umar tidak menisbatkan pertolongan pada dirinya sebagai khalifah, tidak pula pada kekuatan pasukan, melainkan kepada Allah semata. Tawasul yang dilakukan adalah dengan memuliakan kedudukan Al-Abbas, keluarga Rasulullah yang masih hidup. Sebagaimana dahulu kaum muslimin bertawasul dengan doa Rasulullah ketika beliau masih hidup. Setelah itu, giliran Al-Abbas berdiri. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, sementara air matanya bercucuran membasahi janggutnya. Doanya penuh dengan kerendahan. Ya Allah, Engkaulah yang menurunkan hujan, Engkaulah yang memberi rizki, dan tidak ada penolong selain Engkau. Hamba-hambamu ini telah lemah, anak-anak menangis, ternak pun binasa, maka turunkanlah hujanmu, wahai Zat yang penyayang. Riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan, peristiwa istisqa ini adalah salah satu atsar paling terkenal pada masa Sayyidina Umar. Tangisan Sayyidina Umar dan doa Al-Abbas menjadi momen sejarah yang dikenang sepanjang zaman. Rakyat yang hadir pun ikut menangis. Suara isak terdengar di seluruh lapangan. Mereka menengadahkan tangan dengan penuh harap. Wajah mereka basah oleh air mata, bukan hanya karena lapar dan lelah, tetapi karena keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Beberapa riwayat menggambarkan bahwa suasana saat itu berubah drastis. Langit yang semula cerah dan kering tiba-tiba diliputi awan tebal. Angin berhembus membawa kesejukan. Orang-orang mulai menoleh ke atas, dan tidak lama kemudian titik-titik hujan pertama jatuh ke tanah yang retak. Tangisan pun berubah menjadi takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Alhamdulillah, bergema dari ribuan lisan yang hadir di lapangan itu. Hujan turun dengan deras, tanah yang kering gersang segera basah, menelan air hujan dengan rakus. Seakan bumi sendiri ikut bersujud bersyukur. Anak-anak menari di bawah hujan, orang tua menangis sambil menengadah, dan kaum muslimin bersujud syukur berterima kasih atas rahmat Allah. Riwayat menyebutkan hujan itu turun terus-menerus beberapa hari. Tanah-tanah gundul mulai menghijau, pohon-pohon kembali tumbuh, dan ternak mendapatkan makanan. Madinah kembali hidup setelah hampir 9 bulan berada dalam cengkraman kekeringan. Bagi Sayyidina Umar, momen ini adalah jawaban atas doa-doanya selama berbulan-bulan. Beliau menangis lebih deras,
bukan hanya karena lega, tetapi karena rasa syukur yang amat dalam. Sayyidina Umar tahu bukan dirinya yang menjadi sebab turunnya hujan, melainkan Allah semata yang mengabulkan doa umat yang ikhlas dan tawasul dengan orang soleh dari keluarga Nabi. Momen salat istisqa itu tidak hanya mengubah kondisi tanah dan langit, tapi juga memperkuat iman kaum muslimin. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah menjawab doa yang tulus. Dari rasa takut lahirlah harapan, dari kelaparan datanglah kesyukuran, dan dari tangisan muncul kegembiraan yang tiada terkira. Kebijakan Sayyidina Umar pasca turunnya hujan. Turunnya hujan membawa harapan baru bagi kaum muslimin. Padang pasir yang sebelumnya gersang mulai menampakkan tanda-tanda kehidupan. Namun, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami betul bahwa turunnya hujan bukan berarti semua masalah selesai. Justru inilah saat yang paling menentukan. Bagaimana memastikan rahmat Allah itu benar-benar sampai kepada setiap orang yang kelaparan, setiap keluarga yang kehilangan ternak, dan setiap kabilah yang terancam punah akibat paceklik panjang. Sayyidina Umar bergerak cepat. Beliau mengumpulkan para pejabat dan pengurus Baitul Mal, lalu menyusun strategi distribusi bantuan. Prinsip utamanya sederhana, tidak boleh ada satupun rakyat yang dibiarkan kelaparan. Sayyidina Umar sadar krisis bukan hanya soal tanah kering dan hujan yang tidak turun, melainkan juga soal bagaimana keadilan dan amanah ditegakkan. Salah satu keputusan besar Sayyidina Umar adalah melarang orang-orang Badui untuk menetap di Madinah. Banyak kabilah dari luar yang datang ke kota Nabi untuk mencari pertolongan. Namun Sayyidina Umar khawatir jika mereka menetap di Madinah, justru beban kota akan semakin berat. Logistik terbatas, air masih belum stabil, dan infrastruktur belum siap. Sayyidina Umar tidak tega mengusir mereka begitu saja. Sebaliknya, beliau memberikan bekal, makanan, bahkan hadiah berupa hewan tunggangan agar mereka bisa kembali ke daerah masing-masing. Dengan cara ini, bantuan tidak hanya menumpuk di Madinah, tetapi tersebar ke pelosok Jazirah Arab. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana Sayyidina Umar mampu menyeimbangkan antara empati dan rasionalitas. Sayyidina Umar memastikan distribusi bantuan tidak berhenti di kota besar. Beliau mengirim utusan ke desa-desa, ke kabilah-kabilah kecil, bahkan ke tempat-tempat terpencil yang terdampak. Dari Baitul Mal, Sayyidina Umar menyalurkan gandum, kurma, minyak, serta hewan tunggangan untuk memulihkan perekonomian rakyat. Riwayat menyebutkan, Sayyidina Umar sendiri sering mengawasi langsung jalannya distribusi. Beliau tidak hanya duduk di istana, tetapi turun meninjau gudang, memeriksa karung gandum, bahkan menyapa rakyat miskin satu persatu. Sikap ini membuat masyarakat merasa diperhatikan, sehingga kepercayaan mereka pada pemimpin semakin kuat. Keputusan paling terkenal Sayyidina Umar pada masa tahun Abu adalah menunda pemungutan zakat. Normalnya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan setiap tahun. Namun, Sayyidina Umar menyadari pada masa krisis, memungut zakat justru akan semakin membebani rakyat. Beliau tidak mengambil langkah berani. Akhirnya zakat ditunda. Akan tetapi, Sayyidina Umar tidak menghentikan zakat begitu saja. Beliau menegaskan bahwa setelah keadaan pulih, zakat harus dibayarkan 2 kali. 1 kali untuk tahun Abu dan 1 kali untuk tahun berjalan. Namun, dari 2 kali pembayaran itu, 1 bagian langsung disalurkan kepada fakir miskin. Dengan cara ini, hak orang-orang lemah tetap terjaga dan kewajiban syariat tidak diabaikan. Kebijakan ini menunjukkan kecerdasan Sayyidina Umar dalam menyeimbangkan hukum syariat dan kondisi sosial ekonomi. Beliau tidak kaku dengan teks, tetapi juga tidak menyalahi syariat. Inilah yang disebut para ulama sebagai fiqh al-auliyat, menempatkan prioritas pada posisi yang benar. Kebijakan Sayyidina Umar pada masa pasca tahun Abu menjadi teladan besar dalam sejarah pemerintahan Islam. Beliau menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya pandai berpidato,
tetapi juga berani mengambil keputusan sulit, fleksibel menghadapi keadaan, dan penuh empati terhadap penderitaan rakyat. Sayyidina Umar tidak pernah berkata, "Aku telah menunaikan tugasku, sekarang biarlah rakyat berusaha sendiri." Sebaliknya, beliau merasa dosanya sendiri bisa menjadi sebab turunnya musibah. Maka setiap langkahnya selalu diliputi rasa takut kepada Allah. Dengan sikap ini, Sayyidina Umar tidak hanya menyelamatkan rakyat dari bencana kelaparan, tapi juga meninggalkan warisan besar, yaitu cara mengelola krisis dengan iman, keadilan, dan kebijaksanaan. Pelajaran abadi dari Tahun Abu. Tahun Abu bukan sekedar catatan kelam dalam sejarah Islam, melainkan sebuah cermin besar tentang kepemimpinan, iman, dan kebersamaan umat dalam menghadapi bencana. Apa yang terjadi pada tahun 18 Hijriah itu memperlihatkan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunaikan amanahnya bukan dengan lisan, tapi dengan air mata, doa, dan tindakan nyata. Sayyidina Umar menolak hidup dalam kenyamanan sementara rakyatnya kelaparan. Beliau tidak mau makan daging dan susu, padahal mudah baginya untuk mendapatkannya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun hatinya penuh tekad untuk menanggung beban umat. Beliau pernah berkata, "Bagaimana aku bisa kenyang sementara rakyatku lapar?" Kalimat ini bukan sekedar retorika, melainkan prinsip hidup. Sayyidina Umar benar-benar menjalankannya. Beliau ikut antri bersama rakyat. Beliau sendiri yang menggendong gandum di punggung. Bahkan beliau memasak makanan untuk orang miskin dengan tangannya. Inilah contoh nyata bahwa pemimpin sejati bukanlah yang dilayani rakyat, tetapi yang melayani rakyat. Tahun Abu juga mengajarkan bahwa doa tanpa usaha tidak cukup. Sayyidina Umar berdoa sepanjang malam, menangis dalam sholatnya, dan memohon kepada Allah agar tidak menjadikan kehancuran umat di tangannya. Namun, beliau tidak berhenti pada doa. Beliau membuat kebijakan konkret, yaitu distribusi bantuan, larangan penumpukan penduduk di Madinah, hingga penundaan zakat. Doa adalah senjata orang beriman, tetapi ikhtiar adalah buktinya. Ketika doa dan usaha bersatu, pertolongan Allah akhirnya turun. Hujan deras yang mengguyur Hijaz pada akhirnya menjadi bukti bahwa Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya yang ikhlas. Peristiwa sholat istisqa bersama Al-Abbas bin Abdul Muthalib memiliki makna penting dalam fikih Ahlus Sunnah. Sayyidina Umar berdoa, "Ya Allah, dahulu kami bertawasul dengan nabimu, dan engkau turunkan hujan. Kini kami bertawasul dengan paman nabimu, maka turunkanlah hujan." Para ulama menjelaskan maksud tawasul ini adalah memohon doa dari orang yang soleh dan dekat dengan Allah. Sayyidina Abbas, paman Nabi, adalah seorang mukmin yang memiliki kedudukan mulia. Maka doa istisqa itu dikabulkan dan hujan pun turun. Ini menjadi dalil sahih bahwa tawasul dengan orang soleh yang masih hidup diperbolehkan dalam Islam. Namun, yang paling ditekankan para ulama adalah hujan turun bukan karena Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abbas semata, tetapi karena Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan ikhlas oleh umat yang penuh harap dan takut kepadanya. Krisis selalu menjadi medan ujian. Tahun Abu bukan hanya menguji perut yang lapar, tetapi juga hati yang goyah. Ada yang tetap sabar, ada yang hampir putus asa. Namun ujian itu akhirnya melahirkan keteguhan iman. Rakyat menyaksikan langsung bagaimana doa kolektif yang dipimpin oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abbas membuahkan rahmat Allah. Sejarah mencatat, setelah tahun Abu, umat Islam justru semakin kuat. Mereka belajar bahwa rahmat Allah bisa turun kapan saja, selama ada kesungguhan, doa, dan kepemimpinan yang jujur. Tahun Abu dikenang bukan hanya sebagai masa kelaparan, melainkan sebagai masa ketika seorang khalifah menangis bersama rakyatnya. Sayyidina Umar tidak meninggalkan istana untuk mencari hiburan, tidak pula mengeluh, apalagi menyalahkan orang lain. Beliau justru menundukkan diri di hadapan Allah, lalu bergerak melayani umat. Inilah teladan abadi. Pemimpin sejati ikut merasakan penderitaan rakyat. Doa harus selalu disertai dengan ikhtiar nyata. Musibah
adalah ujian yang menguatkan iman, bukan melemahkannya. Syariat Islam memiliki keluasan dalam krisis, namun tetap menjaga prinsip dasarnya. Tahun Abu akhirnya menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat Islam, dari generasi ke generasi. Bukan sekedar cerita kelaparan, tetapi kisah tentang zuhud, kepemimpinan, doa, dan rahmat Allah yang turun kepada hamba-hambanya yang bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.